Bapa yang baik, Elohim yang kami sembah di dalam Yesus Hamasiah, kami bersyukur untuk firman-Mu atau dafarmu yang sudah disampaikan dengan begitu indah oleh hamba-Mu, Bapak Gembala Muda Dahlan Lubis. Bapak, kami percaya firman itu tinggal tetap dalam hati kami dan kami menjadi pelaku firman. Bapak, saat ini kami juga ingin menyampaikan refleksi atau sebagai renungan atau tanggapan atas firman yang sudah disampaikan. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan, izinkan untuk menyampaikannya sehingga kemudian kami sama-sama diberkati, baik yang menyampaikan maupun yang mendengar. Di dalam Yesus Hamasiah Tuhan kami yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Sahabat Shalom, Bapak Ibu Saudara kasih, tadi luar biasa ya, tentang berjaga-jaga. Ada dua hal yang saya catat. Pertama, dijaga oleh istri itu tadi kan ya. Jadi cemburu gua. Itu berbahagialah Pak Dahlan yang dijaga. Tadi juga saya lihat tuh di depannya kan sebelum ibadah dimulai, ya itu dirapikan gitu ya kan. Nah, jangan ya, ini bukan soal cemburu. Ini soal bukan, jangan salah tanggap dulu. Ini soal bahwa memang kita tidak selalu rapi, tidak selalu lengkap. Bukan soal itu, jangan dilarikan ke sana. Ini bagaimana orang tidak selamanya bisa rapi kan begitu. Rapi apa rapi sih ya? Rapi kan? Ada yang menolong kan gitu. Memang dari sononya kan dibilang supaya ada jadi penolong. Jadi bukan mengada-ada. Jangan berpikiran lain dulu Bapak Ibu. Disuruh cari, akan dapat. Itu maksudnya ada yang menolong, berjaga-jaga. Jadi kalau Bapak Dahlan kadang-kadang nakal, ya kan, makan yang manis-manis padahal sudah manis, itu salah kan begitu. Ada yang mengingatkan, itu maksudnya. Tuhan juga mengingatkan kita kan, supaya jangan sembarangan kan. Tubuhmu adalah bait. Nah, kalau makan sembarangan, overweight kan, lalu itu tadi tiba-tiba dipanggil kan, belum siap. Padahal masih banyak yang mau dikerjakan, masih banyak ini proyeknya gantung ya, nggak jadi selesai, belum selesai, kan begitu. Itu maksudnya berjaga-jaga. Yang kedua tadi bahwa memang kita nggak dilarang jadi kaya kok, benar kan Bapak Ibu? Dilarang nggak jadi kaya? Enggak, cuman boleh kaya dan memang harus kaya, tetapi kayanya model Abraham, bukan kaya yang tadi itu lawannya Lazarus, bukan. Model Abraham, ya kan? Kaya, siapa yang bisa menandingi kekayaannya? Luar biasa kaya kan? Jadi nggak salah kalau kita kaya. Jangan juga mengatakan, wah ini teologi kemakmuran, dikit-dikit ini uang. Memang uang bukan segalanya, tapi tanpa uang coba gimana? Tadi kata Pak Dahlan apa? Tanpa uang gimana? Tongpes gimana? Kan Pak Dahlan kan yang mengatakan pusing kan? Memang tanpa kita nggak mati karena nggak punya uang. Tapi rasanya setengah mati memang. Setengah loh ya, bukan mati, setengah. Bagaimana setengah mati? Ya pusing, keringat dingin gitu kan. Sekarang lebih gampang lagi, dunia menawarkan apa itu? Wah hati-hati. Pinjol, iya kan? Bisa kita terjerat dan lama-lama tuh ada yang akhirnya main ayunan pakai leher, pakai tali lehernya kan begitu. Iya, ada ya begitu, iya kan? Wah banyak. Ada di sono oknum. Suaminya dibakar gara-gara main pinjol, padahal penegak hukum. Ini harus saya sampaikan, memang ada di berita kan, Bapak Ibu. Jadi bukan ngarang ini, ada. Loh itu kok jadi khotbah? Ya memang itu bahayanya. Jadi berjaga-jagalah. Ya masuk kan ya, benar kan? Memang uang bukan segalanya, tapi tanpa uang nggak bisa apa-apa gitu. Ada juga gara-gara uang di mana itu? Di sebelah Serang sana, ya kan? Akhirnya membunuh. Yang dibunuh istrinya lagi. Ya uang semua kan. Tetapi kalau kita lihat dari nats tadi, berjaga-jaga, memang konteksnya ke depan bahwa sebentar lagi akan ada akhir zaman. Kita nggak tahu kapan.
Ada di antara Bapak Ibu yang bisa menghitung kapan datang Yesus kedua kalinya? Enggak, makanya 2 berkat selalu sampai datang kedua kalinya. Kita menunggu ini semua nih. Kalau kemudian seperti kata Pak Dahlan, kita pergi dulu sebelum Tuhan Yesus datang. Apa tadi kata Pak Dahlan? Iya, ya begitu. Kita nggak tahu kan? Tetapi yang jelas, kalau kita siap, kita akan masuk ke Samaim. Itu kan tadi ya, itu isinya ya. Jadi ini tentang akhir zaman, berjaga-jaga. Tetapi kalau khotbahnya dikaitkan dengan keadaan sekarang, itu tetap bisa. Berjaga-jaga itu tadi jaga kesehatan. Jaga apa lagi Pak Dahlan tadi? Ya jaga, jangan sampai melanggar hukum. Masa naik trotoar motornya kan nggak boleh. Iya kan? Iya, apalagi sekarang mau belok kanan, sayanya ke kiri. Kita ngikut, saya mengalami loh kemarin itu. Bapak ini kanan terus. Ini mau saya lambat, mau saya mau saya salip nggak bisa. Tuh naik motor tuh hati-hati. Belum lagi ngelawan arus gitu. Iya kan? Belum ngelawan arus, kita lagi yang disalahin. Tuh, saya sering kali begitu. Kalau kita nabrak, kita yang disalahin. Kenapa? Bapak kan naik mobil katanya. Ini fakta loh Bapak Ibu ya. Bukan ngarang nih. Terus, apalagi? Misalnya nih, ini soal berjaga-jaga juga ya, masih ada kaitannya. Motornya nggak ada platnya itu di belakang, iya kan? Nggak ada tuh. Padahal menurut hukum harus ada kan platnya kan, plat nomornya kan. Terus dihitam-hitamin lagi, kita nggak kebaca. Terus diolah-olah menjadi nama seseorang tuh, nomor apanya itu di kotak-atik gitu nomornya. Lalu nggak pakai helm lagi, ya helmnya ditaruh di stang motornya. Ini gunanya helm apa sih? Orang berjaga-jaga karena disuruh, karena undang-undang mengatakan seperti itu kan. Apalagi misalnya, ini bukan nyindir loh ya Bapak Ibu ya, ini memang fakta yang bisa sampaikan. Terus apa lagi misalnya? Nggak ada spionnya, ya kan? Ketika dia mau belok, dia lihat begini nih, kan bahaya juga. Belum lagi main handphone. Saya sering lihat itu loh. Ini soal berjaga-jaga, ini hukum nih maksudnya. Naik motor, tapi handphonenya aja yang dia malah miring kanan, kita klekson, marah dia begitu. Tuh, apalagi misalnya, bonceng 5. Saya lihat itu kemarin. Bisa nggak bonceng 5 sih? Nggak boleh kan? Iya, kok tahu Bu Musrifah? Bahaya. Itu soal berjaga-jaga, soal berjaga-jaga kita. Jadi sekarang dan juga berjaga-jaga maksud Tuhan Yesus untuk ke depan. Oh, ada lagi satu lagi tuh. Soal naik motor. Apa? Apa? Kenapa Bu? Anak? Oh, kenal potnya. Oh, itu saya paling benci tuh Bu. Waduh, brong gitu kita. Yang ini, waduh, ini nggak pakai. Nah, di mana? Belum lagi. Ala lagi tuh satu lagi, apa tuh? Bapak Ibu apa kira-kira? Orang naik motor tuh nggak mematuhi aturan, nggak mematuhi aturan apa? Hah? Tadi udah, jangan itu mulu, kebanyakan. Hah? SIM kan kelihatan Bu, di kantong ada aja kan. Ini yang kelihatan aja nih, yang wah apa? Itu paling banyak kejadian. Itu paling banyak kejadian. Saya bukan 10-20 kali lagi begitu. Udah salah, merah, dia berhenti. Jalan. Hijau, dia berhenti. Kita suruh jalan. Orang kaya, masa suruh saya jalan, padahal hijau. Coba, itu fakta. Itu kalau tadi SIM-nya mana, itu ada dulu polisinya ditanya. Kalau ini enggak gitu. Kelihatan dengan dengan terang benderang gitu. Ada lagi apa? Ayo. Apa lagi? Udah kan tadi ya? Kenal potnya sudah, nggak ada kaca spionnya, plat nomornya nggak ada. Apalagi? Melawan arus, menerobos lampu merah. 5 orang dalam satu motor, sepeda motor. Apalagi Bu, Bapak Ibu? Tadi sudah bolak-balik, udah ketiga kali loh Bu. Ini peringatan terakhir Bu. Apa? Ayo. Ada, satu lagi ada apa?
Eh? Nah, ini clue, kalau ada yang tahu 10.000. Nggak, ini bukan bercanda, ini maksudnya inilah kita berjaga-jaga sekarang ini. Di depan mata sering kali terjadi pelanggaran. Ada yang tahu nggak? Ayo, hukum loh ini. Kalau merokok sambil bawa motor itu juga nggak boleh. Ya ada kan? Oh banyak itu, bukan 1 2. Helmnya dikenakan gini merokok dia. Lihat tuh. Satu lagi apa? Ayo Bapak Ibu. Hah? Tapi udah. Satu lagi tuh. Kalau tahu. Berarti nggak baca undang-undang kan ini? Ngobrol biasa gini-gini. Nggak apa-apa, belum nggak begitu terganggu. Ini kelihatannya sepele tapi benar-benar loh. Saya pernah ditilang spion tadi udah. Sudah. Lampu sen, lampu stop, udah. Sebut aja semua. Ada satu lagi tuh. Ini orang sepele tapi saya lihat pernah ditilang. Nyerah ya, 10.000-nya masuk kantong lagi. Apa tuh? Boleh nggak kita nggak pakai sepatu naik motor, sepeda motor? Boleh nggak? Iya, kita mau pengaturan ini berjaga-jaga. Ya, boleh nggak? Harus pakai sepatu, bukan sepatu mahal, bukan nggak harus beli kulit, enggak pakai sepatu, mau sepatu karet kayak. Iya orang pakai motor pakai celana gimana? Nggak harus lah, nggak ada salahnya memang. Tapi itu yang normatif nggak usah diomongin. Ini yang melanggar hukum. Boleh nggak permisi tanya? Orang sering abai kan? Begitu juga kita kepada Tuhan abai. Kita punya banyak handphone, tetapi handphonenya bukan misalnya untuk baca-baca berita, tapi main TikTok misalnya nih. Bukan nggak boleh main TikTok, boleh hiburan kan? Nah, tetapi nggak disalahgunakan. Begitu juga Tuhan sering memperingatkan kita dibekali untuk bisa baca, tapi kita baca. Itu contoh yang sederhana tadi. Harus pakai sepatu. Pakai sepatu nggak? Pernah nggak pakai sepatu? Oh sering. Untung bukan saya polisinya kan begitu. Jadi deh kan itu. Ada. Makanya Bu, itu sepele kan? Bukan. Itu peraturan pemerintah itu mah. Itu undang-undang. Alas kaki bisa, sendal, selop gitu bisa. Tapi kalau sepatu, ya sepatu. Alas kaki. Coba deh nanti lewat di sono. Kebetulan ada petugasnya. Nggak boleh kan? Ya Pak Yakub. Pernah nggak naik pakai selop atau sendal naik sepeda motor? Sering. Pakai sendal ya? Nggak boleh Bu, nggak boleh. Ini yang kecil-kecil aja kita nggak patuh. Bagaimana yang besar? Itu aja dipersoalkan. Itu undang-undang Bu. Tuhan juga begitu. Memperingatkan kita. Ini nih kebiasaan itu yang nggak boleh. Ada memperingatkan. Ini ada cerita nih ya. Ini masih dalam konteks. Sebentar ya Bu ya. Belum lapar kan Bapak Ibu? Oh belum. Jadi ada orang naik sepeda motor. Diperingatkan. Dia pakai belang. Apa namanya? Bukan belangkon. Itu apa? Apa sih? Peci ya? Apa ya? Pakai ya kopiah. Lalu di stop sama petugas. Prit, mana surat-surat? Kan surat-surat dulu biasa tanya. Terus, apa salah saya? Kata beliau, kan udah tunjukin surat, dia merasa benar. Ini yang di kepala apa? Tuh, ini kopiah. Ini apa? Kopiah. Terus, Bapak tahu nggak? Harus pakai helm. Apa kata dia? Ini juga dari Tuhan, ini ajaran Tuhan. Kata, nah itu sama tadi, seperti itu. Sama. Semua dari Tuhan. Jangan memperalat Tuhan, itu maksudnya. Alasan, memang berdalih. Begitulah sifat manusia. Kan selalu begitu. Oh begitu aja dipersoalkan. Ya persoalan lah karena menang undang-undang. Tuh, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan pernah mengatakan bahwa ini gak penting. Semua penting. Sama dengan ketika kita harus menjaga tubuh kita. Bukan mohon maaf, bukan berarti gak bisa gemuk ya. Firman Tuhan juga ada mengatakan gemuk dan
tapi umumnya kalau gemuk, Bapak Ibu loh yang bilang, bukan saya loh ya, Bapak Ibu. Wah. Lah, firman Tuhan jelas kok, gemuk dan sehat. Bukan gemuk dan sehat kok, emang ada? Enggak kan? Sama seperti orang juga salah kaprah nih. Sedikit lagi Bapak Ibu ya, nggak boleh minum misalnya minum yang agak keras gitu. Siapa bilang nggak boleh? Boleh nggak? Boleh, tapi sedikit, tubuhmu lemah, kata Rasul Paulus kepada Timotius. Siapa itu? Kata Rasul Paulus apa? Tubuhmu lemah, minimlah sedikit. Nah, ada orang menafsirkan tuh nggak boleh. Nah ini seperti minggu lalu pengajarannya. Apa katanya? Pak Yakub ya, ajaran sesat ya. Itu sesat juga. Siapa bilang nggak boleh gitu? Siapa bilang nggak boleh gemuk? Boleh. Yang nggak boleh tadi apa padalan? Tambun. Iya, kemarin saya dibilangin gembul kan. Saya ini dibilangin serius nih, akhirnya saya turunin berat badan. Ada orang bilang, "Oh, Pak Sudungan tuh lagi sakit." Bukan sakit, saya nggak mau dikatain lagi gembul gitu. Serius nih Bapak Ibu. Jadi bukan sakit loh ya Bapak Ibu ya. Nah, boleh gemuk tapi sehat. Nah, yang susah kan tadi seperti Ibu Evi kan katakan kan apa? Umumnya kalau gemuk, kegemukan. Nah, bukan saya loh Ibu ya. Ibu. Itu maksudnya. Jadi semua ada ukurannya, takarannya. Itu maksudnya. Ya kan sederhana kan? Semua terukur. Jadi kalau kita sekarang tidak bersiap-siap, misalnya kita karena kelalaian kita menjadi punya kelemahan tubuh, ya jangan salahkan orang lain. Kalau padalan sudah ditegur, dinasehati tadi Pak ya, diingatkan oleh ibu, jangan juga melawan, gitu ya. Jangan malah, tubuh saya ini kok urusan, gitu kan. Dikit-dikit ngelarang, dilarang melarang kan gitu jadinya. Ya kan? Itu maksudnya. Jadi berjaga-jaga untuk sekarang dan kemudian kita mempersiapkan diri untuk ke depan. Karena sudah tersedia buat kita jaminan apa? Keselamatan. Itu intinya. Itu hanya sedikit tambahan dari nats yang tadi dari Matius tadi? Lukas? 21 ayat 34 sampai dengan 36. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi berjaga-jaga jangan sampai kita ketinggalan. Berjaga-jaga juga untuk siap seperti 5 anak darah yang bijaksana, bukan yang bodoh, yang mempersiapkan pelitanya, cadangan minyak pada saat kedatangan Tuhan Yesus. Tapi jangan juga menunggu seperti yang di sebelah kanan itu yang di Bukit Golgota. Itu jarang yang begitu ya, 1 dari 1.000.000 barangkali. Gitu ya. Bapak Ibu menunggu seperti itu? Enggak kan? Enggak kan? Nah, memang sih tiap hari kita bisa jadi melakukan pelanggaran. Tetapi mestinya bukan yang disengaja karena lalai. Karena manusia memang seperti itu berpotensi untuk lalai. Gitu ya Bapak Ibu ya. Baik, kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk refleksi atau renungan singkat yang Abang boleh sampaikan. Biarlah itu semua boleh kami simpan dalam hati kami dan kemudian kami melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Terpujilah Engkau dalam Yesus Masiah. Kami sudah berdoa seraya bersyukur. Haleluya. Amin.